Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk yang semua kelas 11 RPL 1. Hari ini pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang lingkungan basis data. Semuanya sudah disiapkan ya. Kalian bisa memperhatikan atau bisa melihat ke depan ya. Di sini kalian akan mengetahui apa itu lingkungan basis data. Lingkungan basis data adalah lingkungan yang mencakup beberapa hal, yaitu arsitektur sistem basis, kemudian komponen sistem basis data, database management system, dan lingui atau bahasa basis data. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang arsitektur. Arsitektur dari sistem basis data merupakan bentuk dari konfigurasi dari sistem yang terintegrasi. Struktur dari sistem basis data yang telah kita buat akan mempengaruhi bagaimana unsur berinteraksi dengan sistem. Ada beberapa tipe arsitektur sistem basis data, yaitu sistem terpusat, sistem yang memungkinkan kita pada basis data diakses lebih dari satu orang. Dapat dikatakan mendukung untuk multi user. Kemudian yang kedua, sistem standalone merupakan sistem tunggal, yakni hanya ada satu user yang dapat. Pada sistem ini, aplikasi dan basis datanya disimpan pada komputer yang sama. Yang ketiga, sistem client server. Sistem ini hampir sama dengan sistem terpusat, namun agak berbeda. Aplikasi dan basis data ditempatkan pada tempat yang berbeda, sehingga kerja server tidak terlalu berat. Di server hanya terdapat basis data, aplikasinya berada di pihak klien karena menggunakan sistem klien, bukan terminal. Makan lalu lintas untuk transfer data akan sedikit lebih efisien dibandingkan dengan terminal. Dengan sistem ini, berbagai user dapat mengakses tanpa harus melalui terminal tersebut. Klien berusaha untuk memproses data dengan sendirinya. Jika terdapat suatu proses yang melibatkan data yang tersimpan pada sistem basis data, maka klien akan mengirim request ke server untuk kemanusiaan diberikan data tersebut. Itu ya tentang sistem arsitektur. Kemudian komponen sistem basis data. Ada beberapa komponen basis data ya. Kalau kita lihat di sini ada 4. Yang pertama, data adalah integrasi data atau berkas yang ada pada basis data saling terkait serta dapat dibagi, artinya dapat dipakai oleh sejumlah pengguna dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, hardware merupakan perangkat keras komputer beserta komponen-komponen yang terintegrasi pada komputer meliputi memori, CPU, strom, hardware. Ini adalah yang terjadi media dalam membuat sistem basis data. Kemudian yang ketiga, software. Software kalian sudah tahu itu sistem operasi yang digunakan, contohnya Windows, Macintosh, DBMS, program aplikasi, merupakan aplikasi tambahan atau memudahkan user untuk mengatur sistem yang telah mereka buat. 4, user merupakan orang siapapun orangnya yang dapat mengakses dan melakukan manipulasi sistem basis data. User basis data dibedakan menjadi beberapa kategori, ada database administration atau DBA, dan programmer. Ya. Kemudian ada end user, pengguna akhir, pengguna yang hanya mengakses data yang telah disediakan oleh seorang admin dan programmer. End user tidak mau tahu bagaimana sistem dibuat dan dimainkan. Dan DBMS itu ada 4 ya. Ada 4, kemudian DBMS
DBMS Data Management System, Database Management System atau DBMS, yang lebih familiar disebut dengan DBMS. Layanan yang disediakan oleh DBMS yaitu data sharing, integritas data, independensi, keamanan, backup and recovery data directory, data dictionary. Dan basis data untuk berintegrasi dengan DBMS kita menggunakan suatu bahasa yang disebut dengan bahasa basis data. Salah satu bahasa basis data adalah bahasa query. Dengan bahasa yang sedang umum digunakan adalah SQL atau struktur query language, DBS dan lain-lain. Bahasa yang digunakan menjadi dua macam, yaitu data definition language atau DDL, kemudian data manipulation language atau DML English. Nah, demikian Bapak jelaskan mengenai lingkungan basis data. Demikian, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.